Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Syed Ja'far Al-Barjanji bernama lengkap Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji. Beliau dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau berasal dari keluarga Sa'adah Al-Barjanji yang termasuk dari Barjanji, daerah Kurdistan di Irak, yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Datuk-datuk Syed Ja'far semuanya adalah ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesalehannya. Adapun nasab beliau adalah Syed Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Syed Rasul bin Abdul Sayyid bin Abdul Rasul bin Kolandar bin Abdul Sayyid bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Mansur bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Muhammad Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Masa kecil, Syed Ja'far Al-Barjanji belajar dan menghafalkan Quran kepada Syekh Ismail Az-Zamani, dan kemudian beliau memperdalam qiraat kepada Syekh Yusuf As-Sa'idi dan Syekh Samsuddin Al-Misri. Setelah itu, beliau melanjutkan untuk mencari ilmu-ilmu akli atau logika dan ilmu-ilmu naqli atau riwayah kepada beberapa guru yang merupakan ulama di Masjid Nabawi. Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Haidar Al-Barjanji, Syekh Yusuf Al-Kurdi, dan Syed Atiyatullah Al-Hindi, sehingga beliau bisa menguasai banyak ilmu. Bahkan dikatakan penguasaannya terhadap ilmu lebih mendalam daripada guru-gurunya. Syed Ja'far Al-Barjanji kemudian berhijrah dan menetap di Makkah selama 5 tahun. Di Makkah, beliau juga belajar pada para ulama terkenal di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Syekh Athaillah Ibnu Ahmad Al-Azhari, Syekh Abdul Wahab At-Tatawi Al-Ahmadi, dan Syekh Ahmad Al-Asbuli. Selain itu, Syed Ja'far Al-Barjanji juga telah mendapat ijazah dari beberapa ulama, yaitu dari Syekh Muhammad At-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad At-Tabari, Syekh Muhammad Ibnu Hasan Al-Ajimi, Syekh Mustafa Al-Bakri, dan Syekh Abdullah As-Subarawi Al-Misri. Setelah selesai belajar, Syed Ja'far Al-Barjanji banyak menguasai ilmu dari berbagai cabang. Di antaranya adalah ilmu syaraf, nahwu, mantik, ma'ani, bayan, adab, hikmah, handasah, a'rad, kalam, syirah, qiraat, suluk, tasawuf, kutub ahkam, rijal, dan mustalah. Ketika usia beliau mencapai umur 30 tahun, Syed Ja'far Al-Barjanji telah memberikan pelajaran di Masjid Nabawi. Di Masjid Rasulullah tersebut, beliau banyak mengajarkan berbagai macam ilmu yang beliau kuasai. Selain itu, Syed Ja'far Al-Barjanji juga merupakan seorang qadhi hakim madzhab Maliki di Madinah. Dahulu, kakek buyutnya juga merupakan seorang mufti, yaitu Syed Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barjanji, yang berasal dari daerah Barjanji Kurdistan Irak, yang kemudian menetap dan menjadi mufti agung mazhab Syafi'i di Madinah. Syed Ja'far Al-Barjanji selain dipandang sebagai pengajar dan mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Hal ini dikarenakan beliau merupakan seorang yang sangat luas pandangannya dalam berbagai macam ilmu, pandai dalam berdebat, bermusyawarah, serta menguasai banyak bahasa. Selain itu, beliau dikenal masyarakat bukan hanya karena ilmu saja, namun juga karena akhlaknya yang mulia,
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekaromahannya dan juga mustajabnya doa beliau. Pada waktu itu, penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa memohon hujan pada musim-musim kemarau. Dikisahkan bahwa suatu ketika di musim kemarau, pada saat beliau sedang menyampaikan khutbah Jumatnya, seseorang telah meminta beliau untuk beristisqa memohon hujan. Maka dalam khutbahnya itu, beliau pun berdoa untuk memohon hujan, dan selang beberapa saat doanya pun terkabul. Hujan terus turun dengan lebatnya selama seminggu, sehingga kealiman dan keutamaan dari Syekh Ja'far Al-Barjanji sangat termasyhur di kalangan masyarakat Madinah, dan banyak diantaranya belajar kepada beliau. Tidak hanya masyarakat Madinah saja, bahkan banyak murid beliau yang berasal dari berbagai negara datang ke Madinah sengaja untuk belajar kepada beliau. Kitab-kitab tulisan Syekh Ja'far Al-Barjanji banyak tersebar di kalangan umat Islam dan cukup berpengaruh dalam sosiokultur pendidikan masyarakat Muslim. Selain itu juga merupakan pendidikan bagi murid-murid dan para pembacanya yang sedang menuntut ilmu agama. Kitab karya Syekh Ja'far Al-Barjanji kebanyakan adalah tentang maulid, risalah atau manaqib. Di antaranya adalah Jaliyah Al-Karbi bi Ashabi Syed Al-Karbi wa Al-Ajam, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Iqtil Jauhar fi Maulidin Nabiyil Ashar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maulid Al-Barjanji. Selain itu, Syekh Ja'far Al-Barjanji juga menulis kitab dalam bidang ilmu lainnya seperti akidah dan fikih yang menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Kitab-kitab tersebut diantaranya adalah Hidayatul Murid li Aqidatil Ahli Tauhid, Syarah Al-Aqaidul Kubra li Sanusi, Ha'asyi'ah ala Syarhis Syagir li Dardir, Minhul Jalil ala Mukhtasar Khalil, dan Hidayatul Syali ila Aqrabil Masalik fi Furu'il Fiqhil Maliki. Di antara kitab-kitab karya tulis beliau yang paling populer dan terkenal di kalangan umat Islam adalah Iqtil Jauhar fi Maulidin Nabiyil Ashar, atau yang lebih kita kenal dengan Maulid Al-Barjanji. Kitab Maulid Al-Barjanji ini juga telah banyak disyarahi oleh beberapa ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dan Syekh Ja'far bin Said Ismail yang merupakan menantu Syekh Ja'far Al-Barjanji dan juga seorang mufti mazhab Syafi'i. Histori kitab Maulid Al-Barjanji tidak dapat dipisahkan dengan momen besar perihal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama kali. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yaitu dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Menurut Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, salah seorang gubernur zaman dinasti Abbasiyah di Kairo, semua juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi menghimbau kepada umat Islam di seluruh dunia akan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini harus dirayakan secara massal. Salahuddin berharap agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan untuk meningkatkan semangat juang dan tentunya meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad, yakni Khalifah An-Nasir, ternyata khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji tahun 577 Hijriah, Salahuddin sebagai penguasa Haramain, dua tanah suci Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji agar ketika kembali ke kampung halamannya masing-masing segera mensosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Salah satu kegiatan yang diperakasai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi adalah dengan menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi serta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut, dan yang menjadi pemenangnya adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji dengan kitabnya Iqtil Jauhar fi Maulidin Nabiyil Ashar. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Sultan Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 atau 583 Hijriah, Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem berhasil direbut kembali oleh umat Islam.
Memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat lekat dengan kehidupan warga Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Bahkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sudah dihafal di luar kepala oleh anak-anak warga NU. Selanjutnya, bagi umat Islam, tanggal 12 Rabiul Awal dipandang sangat penting, karena pada tanggal itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang merupakan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh alam semesta. Dan pada pribadi Nabi Muhammad SAW terdapat teladan yang baik bagi umat ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah air penyejuk bagi jiwa-jiwa yang gersang, khususnya generasi muda yang sering kehilangan jati diri dalam mengimitasikan dirinya dengan orang lain. Pribadi Rasulullah SAW merupakan teladan yang wajib diikuti dan ditiru. Kita mengetahui bahwa aspek kehidupan beliau yang dimulai dari kehidupan anak-anak, remaja, kehidupan rumah tangganya, hingga kegiatan di tengah-tengah masyarakat merupakan teladan yang dapat kita ambil hikmahnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang biasanya dalam kegiatan tersebut dibacakan sirah atau riwayat beliau yang dapat kita teladani, dan dibacakannya sholawat serta sanjungan kepada baginda Nabi, sehingga dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada makhluk termulia di alam semesta ini, yaitu baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Syekh Ja'far Al-Barjanji wafat pada tahun 1177 Masehi dengan umur 49 tahun, dan ada yang mengatakan pada waktu umur 51 tahun. Walaupun beliau wafat pada keadaan yang relatif masih muda, akan tetapi beliau memiliki kewarakan yang sangat tinggi. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi, berdekatan dengan makam anak-anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Kitab karyanya telah membawa umat untuk mengingat, merindukan, serta menumbuhkan cinta kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kali kitabnya dibaca, pasti sholawat dan salam dilantunkan untuk Nabi yang mulia Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Syekh Ja'far Al-Barjanji dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik